Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat yang menonton video ini. Saya Afatia Semangkabarani dari Dozen MM UPN Veteran Jakarta. Kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah inovasi dan kewirausahaan di pertemuan kelima, judulnya System Innovation for Sustainability. Nah, maksud dari topik ini yaitu bahwa inovasi itu harus berkelanjutan. Jadi konsep inovasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tapi dia juga harus memikirkan kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial secara jangka panjang. Nah, seperti yang dipopulerkan oleh John L. Hinton itu triple bottom line ya, bahwa people, planet, profit. Jadi di innovation for sustainable harus memikirkan triple bottom line ini ya. Maknanya bahwa mengembangkan produk, proses, model bisnis atau sistem baru yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi itulah inti dari topik kali ini. Kita akan membahas bahwa apa sebenarnya sih yang dibutuhkan untuk berinovasi ya, untuk menjadi seorang entrepreneurship. Innovation in mainstream theory. Jadi di sini ada bentuk-bentuk dari inovasi, itu bisa dari segala arah sampai dia bisa digambarkan sebagai gambar seperti ini, bahwa dia harus menerjang beberapa arah dari segala arah untuk menciptakan satu pembaruan ya, produk terus. Nah, jadi intinya inovasi sustainable itu dia harus mengikuti ini ya. Jadi produk improvement ya. Jadi produk improvement kita harus melakukan satu improve dari produk yang kita ciptakan ya. Nah, jangan kita stuck pada satu konsep ya, tapi kita berusaha melakukan produk improvement. Setelah kita merencanakan itu, kita lakukanlah produk redesign. Apakah kita ciptakan produk baru benar atau produk yang lama diperbarui ya. Jadi redesign dari produk itu, contoh seperti Pepsodent ya. Pepsodent itu muncul satu pasta gigi ya. Nah, dia munculkan satu produk baru, improve produk itu dengan mengeluarkan odol cair ya, bukan dalam bentuk odol, tapi dia dalam bentuk cairan ya, sehingga itu termasuk salah satu contoh inovasi yang dilakukan oleh Pepsodent ya. Nah, banyak contoh-contoh lain yang banyak juga kalau di perusahaan manufaktur itu seperti Toyota itu dia melakukan inovasi, misalnya dilakukan tipe-tipe model yang baru. Salah satu contoh jadi inovasi terbaru dari Toyota, misalnya dia menciptakan mobil hybrid ya, jadi karena adanya sistem listrik. Nah, begitulah contoh-contoh bisa nanti kita lihat di dunia bisnis ini, bahwa disitulah fungsi innovation ya. Nah, fungsi innovation terus sistem kita dipengaruhi oleh sistem inovasi yang kita gunakan ya, sehingga dia bisa berkelanjutan ya, jadi sustainable ya dari segi waktu. Itu bisa digambarkan sebagai angin yang seperti ini ya, gambar arahnya ya, bahwa dia bisa dari atas ke bawah, dia bisa berputar dari segala segi. Jadi innovation itu bisa dilakukan dari segala arah. Sistem inovasi itu ya adalah yang kita maksudkan dia akan sustainable itu dia systemic, co-evolutionary, ethical.
sistemik bahwa fokus pada interkoneksi antar elemen ya. Dampaknya perubahannya secara menyeluruh. Co-evolutionary itu fokusnya pada dinamika yang adaptif. Nah, perubahan yang terjadi itu dia bertahan namun terintegrasi ya. Radikal fokusnya pada transformasi struktur. Nah, dampaknya terjadilah pergeseran paradigma ya. Ini ada ringkasan dari ketiga unsur tersebut, sistemik, evolusioner, radikal. Itu juga bisa dikatakan bahwa inovasi itu dikatakan sistemik karena dia merupakan satu sistem yang intersosial teknologi ya. Jadi dia juga bisa dilakukan dikatakan sebagai itu. Sustainable business network ya. Jadi salah satu contoh sistem yang dilakukan oleh Toyota itu what can Toyota do to increase sustainability of mobility and transport. Jadi bagaimana, ada pertanyaan bagaimana sih apa upaya Toyota supaya transportasi mobil itu bisa terjadi perubahannya gitu. Nah, akhirnya Toyota CEO-nya melahirkanlah satu model mobil yang hybrid cars ya, salah satu contoh diffusion of hybrid cars. Ini bisa kita lihat gambar-gambar seperti ini ya, bahwa ini adalah satu inovasi yang merupakan berpengaruh terhadap sistem dari bisnis tersebut ya. Kita lanjut bahwa ada kriteria yang berbeda ya. Individual mobility based on car ownership itu versus individual mobility based on carpooling ya. Jadi ini apakah ini merupakan mobil yang individu yang kita sebagai pemiliknya, dan ini hanya untuk sebagai carpooling. Jadi mobil yang dimiliki untuk mobilitas mobilitas kita yang menggunakan mobil itu saja. Tapi kalau ini individual mobil ini based car ownership, dia sangat terpengaruh, dia pemilihannya terpengaruh pada ya, pemiliknya ya. Kalau ini individual, dia membeli saja yang pokok, dia bisa menggunakan mobil itu aja ya. Urban mobility ya, ini adalah salah satu contoh ya. Kalau ini product service system for public transport yang tadinya kereta api itu ya, itu tadinya sepeda, terus sekarang ada yang lebih terinovasi dengan ini ya. Salah produk ini ya. Oke. Technology innovation, technological innovation itu dipengaruhi bahwa inovasi itu membutuhkan teknologi. Jadi yang tadi contohnya ya, misalnya tadi sepeda ya, terus terjadi inovasi itu terbentuklah salah satu mobil transportasi ya yang menggunakan teknologi ya. Nah, inovasi itu harus didukung sebenarnya dengan teknologi. Kita bisa lihat ini ya. Social culture innovation, organizational innovation, teknologi innovation. Jadi dari ini mencerminkan bahwa social culture innovation sosial itu merupakan struktur yang lebih besar ya. Terus menyempit, dilakukanlah inovasi secara di organisasi itu dan digunakan teknologi untuk melakukan inovasi. Ini bisa kita lihat lingkaran dari bagaimana inovasi itu harus sustainable ya, dengan lingkaran yang lebih besar masuk ke institusi inovasi ya. Jadi inovasi yang dilakukan dulu secara internal menjadikan teknologi itu akan melahirkan inovasi organisasi.
sehingga dia akan berdampak pada social culture. Ya, karena dia berdampak ke sini, itu masuk ke institutional inovasi. Dia merupakan inovasi yang secara berlembaga ya. Yang kedua, co-evaluation. Jadi sistem inovasi itu dia harus evolusioner, maksudnya bahwa inovasi itu tidak bisa dilakukan sendiri ya. Dia harus memerlukan pendukung ya, ada teknologi, ada society, masyarakat, behavior oriented approach ya. Nah, dia bisa berkelanjutan kalau ini mendukung. Jadi kedua unsur ini itu terbentuklah social technical. Jadi co-evaluation inovasi itu maksudnya information itu maksudnya bahwa inovasi itu memerlukan unsur ini ya, co-evolutionary ya. Itu makanya dikatakan dia co-evolutionary karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Inovasi itu tidak bisa dilakukan sendiri ya. Kita bisa lihat yang berikutnya bahwa inovasi yang berikutnya itu kita bisa lihat. Kalau kita melihat gambar ini, kita membayangkan bahwa ada daging, terus ada potatoes ya, jadi ada kentang dan ada sayuran. Ini sebenarnya kita kalau melihat ini apa yang kita bayangkan, inovasi yang kayak bagaimana yang kita bayangkan. Jadi kita tahu bahwa dia adalah inovasi dari daging sapi ya. Jadi bisa kita lihat bahwa makanan ini mengandung misalnya embodied water 1.500 liter per kilogram misalnya ya. Berikutnya kita bisa lihat lagi bahwa grazing occupies of terrestrial surface ya. Misalnya kita bisa lihat bahwa 26% ini ya dikatakan bahwa sudah teruji ya. Nah, sirkanya greenhouse gas emissionnya ya 18%, 20% total terrestrial biomasnya. Jadi antara gas emission dengan struktur dari daging ini ya. Ini contoh bahwa inovasi yang dilakukan oleh bisnis itu pasti memerlukan triple bottom line tadi, jadi bahwa dia memerlukan 3 unsur, dia tidak bisa berdiri sendiri sehingga dikatakan co ya, co. Nah, tadi ya kita katakan bahwa co-evolutionary innovation ya, yaitu contoh bahwa dia tidak bisa berdiri sendiri sehingga kita bisa dari hasil itu kita bisa lihat bahwa we need to decrease meat consumption. Jadi kita sebenarnya memerlukan mengkonsumsi daging karena unsur-unsur ini tadi ya. Jadi unsur-unsur yang dikandung oleh daging itu ya. Jadi cattle ranching responsible for 80% ini of Amazon, 5% the world deforestation. Jadi ini adalah satu kandungan dari sapi ini gitu ya. Sehingga kesimpulan bahwa kita butuh sebenarnya mengkonsumsi. Jadi dari ketiga unsur itu kita bisa lihat bahwa sangat diperlukan 3 unsur ini, tidak bisa berdiri sendiri. Sustainable dia berlanjut kalau dia didukung oleh faktor lainnya. Jadi ini contoh tadi dari daging bahwa sosioteknologika bisa menciptakan sustainability dari bisnis itu. Terus sistem inovasi juga bisa dikatakan radikal. Yang pertama sudah ya, sistemik, terus eco-revolusioner, terus radikal. Kenapa dikatakan radikal ya? Karena kita bisa melihat bahwa current approach, jadi dia selalu
berhubungan dengan improvement ya, improvement apa saja ya. Sehingga kita bisa lihat di dalam satu grafik ini ya bahwa itu improvement itu akan berdampak pada increase pemasukan ya. Nah, kalau di sini ini unsustainable, dia datar, ya tidak berkembang. Kalau sustainable ini kita gambaran hijau sampai ke sini, itu juga akan berpengaruh terhadap increase-nya. Semakin bisa berkelanjutan inovasi itu semakin menambah pendapatan dari bisnis kita ya. Ini bisa digambarkan di dalam grafik ini. Berikutnya jadi improvement yang dilakukan itu seperti apa ini ya, bisa dilihat naik turun itu improvement ya, sehingga bisa berdampak pada pendapatan dari bisnis tersebut ya. Nah, yang mana radical change-nya itu kita bisa lihat bahwa sangat berubah secara struktural kalau kita lakukan inovasi sustainable. Ini bisa lihat radical change-nya, perubahannya sangat kontras ya, dan sangat revolusioner, ini langsung berubah ya, begitu jauh rentang pendapatan kita apabila kita melakukan inovasi secara berkelanjutan. Ini maksudnya sampai bisa diprediksi 20 sampai 50 tahun berikut ya. Yang akan sekarang ini industrial revolution ya, terus di sini now pendapatan kita seperti ini ya. Ini contoh bahwa radical change, radical technological innovation, jadi terjadi perubahan inovasi teknologi secara radikal ya. Radical transformasi yaitu ini bisa kita lihat transformation as the system level. Jadi level perubahan dari inovasi itu sangat tinggi, jaraknya sangat jauh ya kalau kita melakukannya secara radikal ya ini ya. Nah, radical change itu harus terjadi transformasi. Konteks ini important ya, jadi bahwa socio-teknologi konteks ya. Ini bisa dilihat bahwa teknologi ke intensity. Nah, di sini social culture basisnya, karena individualistik ini socio-technical konteks 1. Ini dalam kategori low. Kalau high social context 2, socio-technical konteks 2. Kalau egalitarian dia social konteksnya 3-4. Hierarki socio-technicalnya 5-6 dan fatalis 7-8. Itu maksudnya bahwa taraf bias pada socio-technical konteks itu ya, perubahannya itu kalau secara individual dia masih konteks 1-2. Kalau egalitarian ya dia termasuk konteks 3-4, low-nya 3, high-nya 4 ya. Ini adalah salah satu konteks karakteristik socio-technical ya pada teknologi intensity. Jadi kalau terjadi perubahan teknologi sosial itu tadi. Social function ini bisa kita lihat bahwa fulfillment dari social function itu di sini misalnya ini bisnis kita produk barang dan jasa, apakah barang atau jasa, di sini usernya, konsumennya. Nah, yang mendukung produk and service kita yaitu material, production teknik, infrastruktur. Sedangkan kalau konsumen itu dia terpengaruh oleh culture, social, status sosialnya, dan physical cognitive ability-nya, kebiasaan dia. Sehingga kedua ini bisa kita gambarkan bahwa social function itu bisa terletak pada barang dan jasa dan user ya. Ini salah satu gambaran bahwa fungsi sosial itu sangat berperan dalam pengambilan keputusan dalam memilih satu produk.
unsustainable. Jadi kondisi tidak sustainable ini bisa digambarkan seperti ini ya. Kalau di sini function ini user ini sustainable, sistem inovasi. Jadi sistem inovasinya yang yang T1 itu ya, dan T2 ini yang low-nya, ini yang jadi fokus pada product development. Oke, terus kalau di new company, kalau kita lihat bahwa bagaimana conclusion dari satu perusahaan baru ya. Jadi the action, strategi, and vision. Bagaimana idealnya sebenarnya short dan long time itu bisa melakukan action the product development-nya, dilakukan inovasi, company strateginya, terus visionary vision society. Jadi ini untuk kepentingan masyarakat, harus melihat lingkungan di sekitar bisnis kita. Jadi selain kita melakukan ini, kita juga harus mempertimbangkan tentang society. Nah, sustainability is achieved by adapting to external change, internal change. Jadi perubahan eksternal itu harus dipikirkan oleh internal ya. Jadi satu perusahaan conclusionnya jadi new company itu technology oriented, marketing, sales oriented, production oriented. Dia harus memiliki orientasi keempat ini ya, bukan satu saja ya. Jadi bagaimana cara orientasi yang dilakukan itu, nah kita bisa lihat di dalam beberapa aspek. Nah, caranya harus kita lakukan inovasi secara berkelanjutan. Di konklusinya, new company selain ini orientasi ini bisa berlangsung ya. Jadi tadi ada evolutionary ya, itu bahwa tidak bisa dilakukan sendiri inovasi itu ya. Jadi apa yang kita bisa ambil di dalam materi ini bahwa inovasi yang berkelanjutan bisa berdampak kepada penambahan ya, jadi bisa berdampak pada penambahan penerimaan dari perusahaan atau bisnis yang kita itu secara radikal ya, kalau kita bisa lakukan ini ya. Oke, untuk itu kita bisa nanti lihat yang mana core important, yang konteks important yang harus Anda lihat di dalam sustainability ya, dalam melakukan inovasi. See you, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.